Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri ala hadiyin niyyah wa ala kullatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi al-mansub. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi fid dharaini amin. Hikayatun, hikayat, cerita yang berkaitan dengan hadis tersebut. Hadis yang pertama dari kitab Usfuriyah. Ukhra, hikayat yang lain. Kana, ono, ada siapa abidun, wong kang abid, wong kang ahli ibadah. Fi Bani Israila, ing dalam Bani Israel. Jadi ada seorang yang ahli ibadah dari golongan Bani Israel. Marro, berjalan sopo abid ala kathibin, berjalan di sekitar atau di atas tumpukan minar romali, saking piro-piro pasir. Waqad asaba lan teman-teman menimpa Bani Israila ing Bani Israil maja'atun apa paceklik. Jadi ketika orang yang ahli ibadah tersebut berjalan di tumpukan dari pasir itu, pada saat itu Bani Israel mengalami sebuah musibah yaitu paceklik. Ya. Fatamanna, mongko angen-angen, maka kemudian berangan-angan sopo abid tersebut tadi, ya, orang yang ahli ibadah tersebut, fi nafsihi ing dalam awak dewi nih. Jadi beliau berangan-angan dalam hatinya, ya. Inna sesungguhnya, anna hadza sesungguhnya, laukana andaikan ada, daqiqon apa tumpuan itu adalah tepung. Beliau berangan-angan, beliau berbicara, berkata dalam hatinya, andaikan ada tumpukan pasir tersebut itu daqiqon, iku tepung, la asba'a, maka bisa menjadikan kenyang, iso ndadekno wareg butuna Bani Israila ing pira-pira wetenge golongan Bani Israil. Jadi seorang yang ahli ibadah tersebut, seorang abid tersebut mengatakan, andaikan tumpukan pasir ini adalah tumpukan tepung, maka niscaya tumpukan tepung ini bisa mengenyangkan, iso mareki terhadap Bani Israel yang pada saat itu mengalami paceklik. Fa'auha Allah, mongko nguwai wahyu. Siapa Allah Ta'ala
ila nabiyyin saking salah siji nabi min ambiyaihim saking nabine Bani Israil. An qul apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. An qul sesungguhnya katakan li fulanin kepada si fulan, abid tersebut, orang yang ahli ibadah tersebut, innallaha ta'ala, innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah, qad aujaba, qad teman-teman sungguh, aujaba mewajibkan, mengharuskan, laka bagimu, ya, minal ajri saking pira-pira ganjaran. Jadi Allah itu kemudian menyampaikan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada si orang tersebut bahwa orang tersebut mendapatkan pahala ma laukana daqiqon, ma perkara barang, laukana andaikan ada, andaikan ono, daqiqon apa tepung iku mau, ya, fatasaddaqta mongko sedekah, memberi, bihi kelawan daqiqon, kelawan tepung, faman rahima, faman mongko barang siapa, mongko sapane wong, rahima kang ngerahmati, kang nyayangi, ibadallah ing hambane Gusti Allah, yarhamhullahu ta'ala mongko ngerahmati sapa Gusti Allah taala. Jadi karena si abid tadi, orang yang ahli ibadah tadi punya angan-angan, ya. Beliau berangan-angan kalau kemudian tumpukan pasir itu tadi kemudian adalah tumpukan tepung, maka dia akan menyedekahkan atau memberikan kepada Bani Israel sehingga kemudian mengenyangkan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang muncul dalam diri si abid tersebut. Ya, maka ketika ada seseorang yang menyayangi sesama makhluk Allah, maka niscaya Allah juga akan menyayangi orang tersebut. Fa inna dzalikal 'abda, fa inna mongko sak temene dzalikal 'abda, sesungguhnya hamba tersebut, lama tatkala nalikane, rahima menyayangi, ibadallahi ing hambane Gusti Allah, biqaulihi kelawan ucapane, beliau dianggap menyayangi terhadap hamba Allah yang lain dengan ucapan beliau, laukana, laukana andaikan ada, ya, andaikan ono, andai saja, hadza daqiqon, tumpukan pasir tadi itu adalah beras, adalah tepung, ya, la ashba'an nasa, maka niscaya akan mengenyangkan manusia. Fa wajadat thawaba, mongko nemu apa athawaba ing ganjaran, kama lau fa'ala, koyok lau fa'ala andaikan dia ngelakoni. Jadi dikisahkan dalam hikayat ini bahwa ketika itu
masih berangan-angan si hamba ini, seorang yang ahli ibadah ini masih berangan-angan dalam hatinya untuk menyedekahkan atau memberikan tumpukan pasir itu, kalau kemudian itu tumpukan tepung akan disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang yang lain yang pada masa paceklik. Ya. Karena niatan baik itu tersebut, karena angan-angan yang sudah baik itu kemudian oleh Allah dicatat sebagai amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah menyayangi, Allah mengampuni dari perbuatan dosa dari orang-orang tersebut. Nah, ini bisa juga kita praktekkan, bisa juga kita lakukan. Kita terkadang ketika kita sudah niat baik, maka sudah dicatat satu pahala. Ketika kemudian kita melakukan amal tersebut, niat baik tersebut kita lakukan dalam bentuk amal perbuatan, maka niscaya pahala akan ditambah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita melakukan satu perbuatan jahat, satu perbuatan jelek, ya, niat saja dalam hati, bisa jadi mungkin itu sudah dicatat sebagai perbuatan yang tidak baik. Ketika kemudian niat jelek tersebut kita aplikasikan, kita praktekkan dalam perbuatan nyata, kita melakukan benar-benar perbuatan yang jahat, yang tidak baik, maka itu artinya kita menambah dosa-dosa kita. Ini menjadi petuah, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita itu dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang kepada siapa saja, kepada hamba Allah, bukan hanya kepada manusia, kepada hayawan pun, kepada hewan pun. Kita sudah mendengar kisah cerita tentang bagaimana orang yang menyayangi hayawan, kemudian dia mendapatkan pahala yang dia tidak disangka-sangka dari perbuatan kecil yang dia lakukan terhadap hewan tersebut. Ada sebuah kisah seorang wanita yang tidak baik, ya, seorang wanita yang katakan wanita penggoda, wanita yang tidak benar, tapi kemudian dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala yang baik yang dia itu tidak menyangka ketika dia memberikan minum terhadap seekor anjing yang pada saat itu benar-benar merasa kehausan, ya. Sehingga karena rasa sayangnya dia kepada hewan tersebut, dia memberikan minum sehingga dia mendapatkan pahala dari rasa kasih sayangnya tersebut. Ada sebuah cerita yang terjadi di Taharim di Yaman. Ada sebuah saya pernah melihat sebuah gambar. Di situ ada seorang penjual, ya, pedagang yang menjual entah barang atau apa, yang dia menggunakan gerobaknya itu ditarik oleh keledai. Nah, di gambar tersebut digambarkan bahwa orang tersebut menggunakan payung sebagai alat untuk menghindari dari panas. Yang menarik dari gambar tersebut adalah tidak hanya orang tersebut yang berpayung, tetapi keledainya juga diberi payung. Itu menunjukkan bahwa apa? Meskipun keledai ini hanya seekor hayawan yang tidak bisa meminta untuk dipayungi, yang tidak bisa protes ketika dia kepanasan, tetapi si pemilik hewan tersebut, dia punya rasa sayang terhadap hewannya, maka yang diberi payung bukan hanya tempat dia berjualan, tapi di atas dari keledai hewan tersebut juga diberi payung. Agar apa? Agar hewan tersebut juga mendapatkan naungan, ya, mendapatkan rasa dingin yang dirasakan oleh tuannya. Jadi ini adalah bentuk sayang kita kepada sesama makhluk Allah, dengan harapan apa? Ketika kita sayang kepada makhluk Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah juga sayang kepada kita. Al-hadits tsani wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.